Membuat list ini membuatku miris. Begitu banyak kecelakaan transportasi di Indonesia tanpa adanya perbaikan yang berarti. Sebagian besar kecelakaan ini selain disebabkan oleh alam, juga karena kelalaian manusia serta kondisi alat transportasinya yang tidak memadai. Kapankah pemerintah akan mempedulikan kondisi seperti ini? Berikut ini adalah 10 tragedi transportasi paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Tragedi Bintaro adalah peristiwa kecelakaan kereta api pada 19 Oktober 1987. Dikenal sebagai salah satu tragedi perkereta apian paling tragis di dunia. Kecelakaan ini melibatkan 2 kereta ekonomi, satu berangkat dari stasiun Rangkas Bitung, dan satunya berangkat dari stasiun Tanah Abang. Keduanya bertabrakan di Pondok Betung, Bintaro, dan menyebabkan 156 penumpangnya tewas. Yang mengerikan, banyak di antara korban tidak lagi utuh anggota tubuhnya. Kecelakaan ini murni disebabkan oleh kecerobohan manusia. Tragedi ini melibatkan KMP Tampomas II milik Pelni, yang terbakar di perairan Masalembo pada 27 Januari 1981. Kapal ini dinahkodai Kapten Abdul Rifai yang memutuskan tetap berada di kapal hingga tenggelam. Berdasarkan manifest, kapal ini ditumpangi 1054 penumpang dan 82 awak kapal. Namun pada kenyataannya, diperkirakan terdapat 1442 penumpang, ditambah penumpang gelap. Kebakaran di kapal yang berangkat dari Tanjung Priok, dengan tujuan Ujung Pandang tersebut disebabkan percikan api pada ruang mesin, ditambah lagi kapal tidak memiliki smoke detector. Pemerintah Soeharto kala itu berusaha menutupi kasus ini, sehingga hasil investigasinya pun tidak memuaskan. Lagi-lagi tragedi bahari yang mengoyak sejarah Indonesia. KM Senopati Nusantara adalah kapal feri yang diperkirakan tenggelam pada 30 Desember 2006 di perairan Karimun Jawa, dalam perjalanannya dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah ke Semarang. Kapal ini diduga karam akibat cuaca buruk. Dari total 628 awak dan penumpang, hanya 128 jiwa yang berhasil diselamatkan. Tragedi Lion Air MI-308. Tragedi ini patut tercatat dalam sejarah, sebab setauku inilah peristiwa jatuhnya pesawat terbang pertama yang benar-benar mengguncang publik. Sejak saat itu entah mengapa, semakin banyak pesawat-pesawat berjatuhan dari langit. Peristiwa tergelincirnya pesawat Lion Air dengan kode penerbangan JT538 di Bandara Adi Sumarmo Solo, yang terjadi 30 November 2004 ini, disebabkan karena licinnya landasan pacu akibat cuaca buruk. Kecelakaan yang menimpa pesawat jurusan Jakarta-Surabaya tersebut menewaskan 26 penumpang. Kecelakaan ini juga dikenal paling dramatis karena video yang direkam salah satu kru televisi yang juga berada dalam pesawat yang dengan jelas menggambarkan kengerian dan ketegangan detik-detik setelah pesawat jatuh. Tragedi Sukhoi. Kecelakaan ini pasti masih segar di ingatan kita. Kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menghantam Gunung Salak pada 9 Mei 2011 ini disebabkan karena ketidaktahuan sang pilot yang asli Rusia dengan medan yang ia hadapi. Penerbangan ini seharusnya adalah sebuah penerbangan demo untuk memperkenalkan pesawat ini kepada para pengusaha maskapai penerbangan. Di antara 45 penumpang yang tewas, termasuk 3 orang wartawan Indonesia. Tragedi Adam Air 574. Adam Air penerbangan 574 dengan jurusan Surabaya-Manado yang berangkat 1 Januari 2007 dan diperkirakan hilang di perairan Majene, Sulawesi. Hingga kini, 96 penumpang dan 6 awak pesawat belum diketahui keberadaannya. Proses pencarian korban sempat dibantu oleh kapal Amerika Serikat dan Kanada hingga bantuan pesawat dari Singapura, namun yang ditemukan hanyalah kotak hitamnya. Tragisnya, kecelakaan memilukan ini hanya berselang 3 hari dari tragedi Senopati Nusantara. Tragedi Garuda 152. Pesawat Garuda Indonesia penerbangan GA152 merupakan pesawat jenis Airbus yang jatuh di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara saat hendak mendarat di Bandara Polonia, Medan. Peristiwa ini diduga disebabkan kabut asap dari kebakaran hutan yang kala itu memang menyelimuti kota Medan. Hingga kini,
Tragedi ini merupakan kecelakaan pesawat terbesar di Indonesia, dengan jumlah korban 222 penumpang dan 12 awak. Tragedi Mandala 21. Walaupun tak memakan korban jiwa sebanyak tragedi Garuda di Medan, kecelakaan ini tetap kuanggap lebih tragis, sebab tak hanya memakan korban para penumpang, melainkan warga tak berdosa yang berada di darat. Kecelakaan ini melibatkan pesawat Mandala Airlines, penerbangan 91 jurusan Medan-Jakarta, yang terjatuh segera setelah lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Selain menewaskan 111 penumpang dan awak, tragedi ini juga menewaskan 44 orang yang berada di lokasi kecelakaan di Padang Bulan Medan. Ajaibnya, 16 penumpang berhasil menyelamatkan diri dari tragedi mengerikan ini. Banyak dugaan tentang penyebab kecelakaan ini, mulai dari kerusakan mesin hingga bobot berlebih akibat kargo 2 kg durian yang dibawa Gubernur Sumatera Utara, Tengku Rizal Nurdin, yang juga meninggal akibat kecelakaan tersebut. Tragedi Tugu Tani. Tragedi kecelakaan ini benar-benar membuat siapapun menjadi geram. Tragedi ini disebabkan karena Afriani mengendarai mobilnya dalam kondisi di bawah pengaruh syabu-syabu, sehingga menabrak dan menewaskan 9 pejalan kaki pada 21 Januari 2012. Tragedi Situbondo. Tragedi ini mungkin adalah kecelakaan lalu lintas paling memilukan yang pernah terjadi di Indonesia. Betapa tidak, kecelakaan yang terjadi 8 Oktober 2003 ini menewaskan seluruh penumpangnya, yang mayoritas adalah siswi SMK Yapemda, Sleman, yang berada dalam perjalanan pulang study tour ke Bali. Sebanyak 48 siswa dan guru tewas saat bus yang mereka tumpangi terbakar. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian sang sopir, satu-satunya dari kejadian ini, menerobos rambu lalu lintas.